Bab 2731. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Krisan rusak layak menjadi dewa emas nomor 1 di kota Zuzu, dan kekuatan tempurnya sungguh tidak realistis. Ini jauh lebih kuat dari rata-rata puncak Golden Immortal. Kekuatan pedang pembunuh dewa ke-46 sudah cukup kuat, tapi boneka-boneka yang telah mencapai puncak kekuatan tempur Jin Xian tidak dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Untungnya, kekuatan pisau tersebut menghancurkan sebagian besar telapak tangan patah Krisan. Jika tidak, sekuat apapun tubuh fisiknya, dia tidak akan mampu menahan telapak tangan patah Krisan. Meski begitu, sisa kekuatan di telapak tangan Broken Chrysanthemum bukanlah masalah kecil, itu sudah membuatnya terguncang dari sedikit luka dalam. Dalam pertempuran berikutnya, dia harus maju dan mengorbankan pedang Sanxian ke-47, jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Krisan yang patah. Adapun pedang pemenggalan kepala yang abadi ke-48, itu bukanlah momen hidup dan mati, jadi dia tidak ingin mengorbankannya. Itu adalah langkah besar terakhirnya. Setelah pengorbanan, energi di seluruh tubuhnya terkuras, dan dia benar-benar lemah. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengangkat pisaunya. Lingkungan tempat dia berada sekarang sangat buruk, orang-orang dari Duan Longxianmen semua menatap ke atas kota, menyaksikan bagaimana Duan Zhuhua akan membalaskan dendam Duan Zongting dan membunuhnya. Jika dia mengorbankan pisau ke-48 untuk membunuh Duan Krisan, orang-orang Duan Longxianmen pasti akan menyerang, dan dia akan menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari bumi, sehingga dia akan dibantai oleh orang lain. Dia tidak ingin melakukan hal bodoh seperti itu, dan dia tidak ingin diseret sampai mati oleh Krisan patah. Krisan patah juga tidak memiliki kualifikasi itu. Jika pisau ke-47 tidak dapat mematahkan Krisan, maka ia akan menyingkir. Melarikan diri ke negeri dongeng, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, dia tidak ingin membunuh Krisan, setidaknya tidak saat ini. Sebab, dia masih ingin memaksa Krisan mengambil langkah besar. Di medan pertempuran puncak Nixue, ia melihat Krisan patah sedang menggunakan pedang dua tangan, dan matanya akan memancarkan cahaya kuning, yang dapat membuat lawan menjadi tumpul dalam sekejap, seolah-olah dirasuki roh jahat, dan kemudian bunuh dia. Jika tidak ada kecelakaan, mematahkan bunga Krisan adalah langkah besar. Krisan rusak mungkin telah mempraktekkan beberapa teknik rahasia yang bisa membuat orang berhalusinasi. Dewa Roh berkata bahwa dia gagal membangkitkan urat naga ke-6, itu karena dia tidak bertemu siapapun yang membuatnya berhalusinasi. Kalau begitu, bunga Krisan yang patah itu pastilah orang yang dicarinya, orang yang membuatnya berhalusinasi. Dia ingin memaksa Krisan yang rusak untuk melakukan teknik psikedelik, dan dia ingin memanfaatkan kekuatan psikedelik dari Krisan yang rusak untuk membangkitkan urat naga ke-6. Oleh karena itu, karena berbagai faktor, diputuskan bahwa dia tidak dapat mengorbankan 48 pisau kepada yang abadi. Oke, satu telapak tangan saja tidak cukup, lalu gunakan 100 telapak tangan lainnya untuk melihat siapa yang tidak bisa membawa siapa. Duan Zhuhua mendengus dingin, lalu menggunakan teknik telapak tangannya lagi, dan menamparkan Lu Chen. Penglihatan Lu Chen telah terbuka, dan pedangnya tidak lemah. Puncak Jin Xian biasa mungkin tidak mampu membawa pedang Lu Chen. Tapi dia juga membuka sepenuhnya penglihatannya, dan menamparkan dengan seluruh kekuatannya, yang segera mengejutkan Lu Chen dan berada di atas angin. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pedang Lu Chen memang seperti itu. Meskipun keturunan 9 naga tidak dapat diduga, dia bukanlah puncak Jin Xian biasa, melainkan puncak Jin Xian yang sangat kuat, yang juga dapat menghancurkan legenda keturunan 9 naga. Adapun jurus besar, sepasang telapak tangan berdaging telah menamparkan Lu Chen, mengapa menggunakan jurus besar? Terlebih lagi, dia tidak ingin Lu Chen mati bahagia. Ketika dia berada di Tianxing Xianmen, Lu Chen Kang membuatnya sengsara, dan dia bersumpah untuk membalas dendam. Sekarang kesempatan telah tiba, dia ingin menyiksa Lu Chen dengan baik, dan membiarkan Lu Chen mati setelah menerima 100 tamparan, jika tidak maka akan sulit untuk menelan bau mulutnya. Saat Krisan patah menghantam telapak tangannya, pisau panjang Lu Chen juga keluar. Bilahnya tidak memotong Krisan patah, melainkan menambatkan telapak tangan yang ditampar. Membunuh yang abadi, pisau ke-47. Dengan satu tebasan, tekanan abadi runtuh, langit abadi meledak, dan kehampaan berosilasi. Kekuatan bilahnya begitu berat sehingga tanah di bawah kakinya tidak dapat menahannya, dan retakan terbuka dalam sekejap. Ledakan,
Bilahnya menebas keras ke telapak tangan, dan terjadilah ledakan yang menggelegar, yang mengejutkan segala arah. Saat berikutnya, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan telapak tangan, membelah esensi abadi pelindung di telapak tangan, dan memotong setengah inci ke telapak tangan. Saat dia hendak memotong telapak tangan berdaging krisan yang rusak, Lu Chen tiba-tiba menghentikan kekuatan pedangnya, menjabat tangannya, dan mengayunkan pedangnya. Bentak, bilahnya tidak menebas, tetapi kekuatan bilahnya membuat krisan yang patah itu terbang ribuan kaki jauhnya. Wow, saat itu, terjadi keributan di kota Zuzu. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh pembalikan situasi pertempuran yang tiba-tiba oleh Lu Chen. Keturunan 9 naga sungguh tak terduga. Dia jelas-jelas dipukul oleh bunga krisan yang patah, tapi dia tiba-tiba melancarkan serangan balik yang kuat. Bilahnya sangat kuat sehingga tidak membunuh bunga krisan yang patah, tetapi juga memecahkan lapisan kulit dari bunga krisan yang patah tersebut. Pewaris 9 naga, luar biasa. Kekuatan pedang anak ini masih bisa ditingkatkan, itu sangat menakutkan. Apakah karena kemampuan bertarungnya yang hebat, atau dia menyembunyikannya dan tidak pernah menggunakan kekuatan pedangnya secara maksimal? Itu pasti disembunyikan sebelumnya, tapi sekarang gadis kecil itu memaksanya untuk menahan langkah besarnya. Gerakan besarnya sangat kuat, bilahnya sangat kuat. Kupikir aku bisa membunuh gadis kecil itu, tapi aku tidak menyangka itu hanya melukai gadis kecil itu masih sedikit lebih buruk. Orang-orang dari Sekte Abadi Naga Patah sedang menonton, apakah anak itu berani memenggal kepala gadis kecil itu. Benar, jika gadis kecil itu dipenggal, Duan Qingyan dan Duan Yingjun masih tenang, jadi mereka pasti akan bergerak. Tidak peduli seberapa kuat keturunan 9 naga, kekuatan pedangnya hanya itu. Tidak mungkin menjadi lawan Da Luo Jinxian. Semua Luo Jinxian besar banyak berbicara, dan diam-diam melirik kedua orang kuat Duan Long Xianmen. Asap hijau pecah dan tampan rusak. Faktanya, keduanya tampak tenang di permukaan, tetapi hati mereka sudah bergejolak. Duan Juhua adalah pelayan setia Duan Qingyan dan fantasi Duan Ying. Lu Chen berani memotong Duan Juhua. Jika mereka tidak marah, mereka akan menjadi hantu. Alasan mengapa mereka berdua bisa bertahan untuk tidak bergerak adalah karena jurus pamungkas dari krisan patah belum digunakan, jika tidak, bagaimana Lu Chen bisa berhasil? Terlebih lagi, krisan patah bukanlah seorang gadis kecil, melainkan seorang lelaki berusia 10.000 tahun dengan harga diri yang kuat. Sebelum hasil sebenarnya dari Lu Chen ditentukan, jika mereka melakukan intervensi, itu sama dengan menghancurkan wajah krisan, dan akan sulit bagi krisan patah untuk melihat ke gerbang peri di masa depan. Benar saja, setelah mengeluarkan beberapa suap darah tua, krisan patah menstabilkan sosoknya dan memperlihatkan pedang dua tangan yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Lu Chen menebas telapak tangannya yang berdaging dan menghancurkan organ dalamnya, membuatnya membayar harga karena meremehkan musuh. Awalnya, dia ingin menyiksa Lu Chen, tetapi sekarang disiksa oleh Lu Chen, dia hampir menjadi gila. Aku tidak menyangka kekuatan pedangmu bisa meningkat. Aku benar-benar ceroboh. Pria patah krisan itu memiliki pedang besar, dia mengepalkan pedang dua tangannya erat-erat, dan bergegas menuju Lu Chen dengan marah. Pedangku lebih kuat dari telapak tanganku, coba aku lihat bagaimana kamu bisa mengatasinya. Krisan kecil, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menggunakan semua jurus kuatmu, jika tidak kamu akan sangat menderita. Lu Chen tersenyum, lalu mengangkat pisau panjang itu, menambatkan pecahan krisan yang hendak dibunuh. Dengan pisau sebelumnya, dia bisa memotong seluruh telapak tangan bunga krisan, dan bahkan memotong bunga krisan yang patah menjadi kelopak bunga krisan. Namun teknik rahasia krisan patah belum dirilis, dan dia belum menggunakan ilusi padanya, jadi wajar saja dia tidak bisa membiarkan krisan patah mati. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menghentikan pedangnya, melepaskan sebagian dari kekuatan pedang tersebut, dan menyetrum Duan Juhua dengan sisa kekuatannya, untuk memaksa Duan Krisan melakukan gerakan besar. Benar saja, Krisan patah menunjukkan senjatanya untuk membalas dendam, dan rencananya akan berhasil mati. Krisan patah meraung dengan marah, dan menggunakan keterampilan bertarungnya, dia mengayunkan pedang besarnya dan menebas ke arah Lu Chen. Di masa lalu, dia ingin berakting dengan Lu Chen, tetapi dia tidak keberatan Lu Chen memanggilnya krisan kecil. Sekarang, dia tidak perlu lagi berakting dengan Lu Chen, dan Lu Chen masih memanggilnya krisan kecil, yang membuatnya merasa sangat jijik, dan ingin menamparkan mulut Lu Chen. Oleh karena itu, ketika dia menyerang dengan pedang itu,
dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Lu Chen dengan satu pedang, dan dia tidak ingin Lu Chen hidup lagi. Memotong. Pada saat yang sama, pembunuh abadi Lu Chen juga dikorbankan, itu masih merupakan pisau ke-47, sekuat biasanya. Pisau ke-47 sudah cukup untuk mengatasi krisan yang patah. Meski agak mahal, ia masih bisa memegangnya, dan tidak masalah memotong lebih dari 10 pisau. Tebasan itu ditujukan pada pedang dua tangan yang datang, dan dia masih harus bertarung melawan krisan yang patah. Ledakan, ujung bilah dan ujung pedang berguncang dengan keras, menimbulkan percikan api, dan ledakan mengguncang 4 arah. Dalam sekejap, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, dan menyetrum bunga krisan yang patah hingga dia muntah darah, dan mundur beberapa langkah, satu langkah panjangnya 10 kaki. Wow, krisan patah bahkan menggunakan senjata, dan dipaksa kembali oleh pewaris 9 naga. Apakah kekuatan pedang krisan patah menjadi lebih lemah? Bukannya pedang patah krisan lebih lemah, tapi kekuatan pedang keturunan 9 naga terlalu kuat. Bahkan krisan patah tidak bisa menahan pedang panjang Lu Chen dengan pedang. Pewaris 9 naga, sangat kuat, sangat mesum. Di masa-masa awal keabadian sejati, jika kamu mengalahkan puncak keabadian emas seperti ini, tidak peduli siapa penerusnya, itu adalah cabul. Pada saat itu, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kota Zuzu. Meskipun Broken Chrysanthemum sangat sederhana, dia selalu menjadi ahli Golden Immortal nomor 1 di Zuzu. Tentu saja, banyak orang abadi yang mengenalnya. Namun kali ini, krisan patah tampil habis-habisan, masih sedikit kalah dengan keturunan 9 naga, yang juga mengejutkan banyak makhluk abadi. Alasan utamanya adalah ranah keturunan 9 naga ini terlalu rendah, namun kekuatan tempurnya begitu kuat hingga ia bisa menjadi hantu jika tidak menakutkan. Pada saat ini, krisan rusak menstabilkan sosoknya, memasang postur bertahan, dan menatap Lu Chen dengan wajah muram. Dia berpikir jika dia menunjukkan senjatanya dan menggunakan ilmu pedang terkuatnya, dia akan mampu mematahkan kekuatan pedang Lu Chen dan membunuh Lu Chen saat itu juga. Tanpa diduga, dia masih sedikit lebih rendah dari Lu Chen, dan wajahnya segera berubah. Saat itu, dia mengerti. Dalam serangan pisau sebelumnya, Lu Chen hanya memotong telapak tangannya, karena pisaunya penuh belas kasihan, jika tidak, dia pasti sudah dipotong-potong sejak lama. Ternyata tanganmu masih di bawah pisau tadi, kenapa tanganmu tetap di tangan? Krisan patah marah dan marah, merasa Lu Chen sedang mempermainkannya. Jangan menahan diri, kamu sudah mati. Tidak menyenangkan kalau kamu mati. Aku belum pernah melawan Jin Xian Peak, dan kamu adalah yang pertama, dan yang terkuat. Jadi, aku akan melawanmu secara perlahan dan menikmati proses melawanmu. Lu Chen tersenyum, tetapi setiap kalimat yang dia ucapkan adalah sarkasme, dan semuanya memprovokasi pihak lain. Jadi, kamu selama ini menggunakan aku sebagai tangan latihan. Krisan yang patah semakin marah. Yah, kurang lebih itulah maksudnya. Lu Chen mengangguk, terus membuat kesal pihak lain, dan berkata, meskipun kamu adalah ahli abadi emas nomor 1 di Zuzu, dan namamu menakutkan, tetapi ketika aku bertarung melawanmu, aku menemukan bahwa kekuatan tempurmu hanya itu, mati, kamu bisa menggunakannya dengan santai. Petik 2. Kamu bisa memecatku dengan santai. Anakmu terlalu sombong dan cuek, kamu akan membayar harga atas kesombongan dan ketidaktahuanmu. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu, dan membiarkanmu mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati. Krisan patah meraung dengan marah, berdiri dengan pedang di kedua tangannya, energi abadinya meledak, dan ketika momentumnya melonjak, sepasang mata tiba-tiba memancarkan cahaya kuning yang aneh. Saat berikutnya, mata patah krisan berkedip dengan cahaya kuning samar, dan dia menatap langsung ke arah Lu Chen. Pada saat itu, Lu Chen mengetahui bahwa bunga krisan yang patah sedang melakukan teknik rahasia, maka ia sengaja menunduk, tidak menatap mata bunga krisan yang patah tersebut. Lu Chen, apakah kamu merasa malu karena tidak berani menatapku? Krisan rusak mengerutkan kening, menanyakan pertanyaan ini. Jurus terkuatnya bukanlah pedang dua tangan, tapi seni rahasia yang membawa jiwa ke dalam jiwa. Selama kamu melihat langsung ke arahnya, kamu bisa memasuki jiwa dalam satu tembakan. Teknik rahasia ini sangat kuat, belum lagi level yang sama, bahkan Daluo Jinxian yang lebih lemah pun akan tertipu. Tapi premis untuk direkrut adalah Anda harus melihat langsung ke arahnya. Jika anak ini Lu Chen tidak pergi menemuinya,
dia tidak akan bisa mempelajari teknik rahasianya, jadi apa yang dia lakukan? Siapa bilang dia tidak bisa melihatmu? Lu Chen tersenyum, dan menunggu teknik rahasia krisan patah menjadi stabil, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah krisan patah. Pada saat itu, Lu Chen menemukan bahwa krisan yang patah menjadi semakin indah, semakin menawan, semakin menggoda, dan semakin menawan. Saat berikutnya, di kedalaman lautan kenangan, ingatan berdebu itu tiba-tiba terbuka, melepaskan keinginan abadi. Segera setelah keinginan abadi dilepaskan, semua godaan dan keinginan langsung dihilangkan. Itu salah, itu bukan kamu. Mata Lu Chen linglung sejenak, dan kemudian langsung cerah kembali, dengan kekecewaan yang tiada taraf. Dia selalu berpikir bahwa teknik rahasia psikedelik yang dipraktikkan oleh Duan Juhua juga merupakan orang psikedelik yang harus dia temui. Pada akhirnya, setelah saling memandang seperti ini, Lu Chen menyadari bahwa krisan patah bukanlah orang itu. Yang dipraktekkan Broken Chrysanthemum bukanlah teknik psikedelik, tapi semacam teknik pesona. Karisma hanya bekerja pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Hal itu membuat sang caster menjadi semakin cantik, menawan, dan menawan di mata orang yang dituju. Singkatnya, sangat mudah bagi orang yang dituju untuk menjadi tumpul sesaat karena melihat orang yang paling cantik. Pertarungan yang kuat, selama masih ada sedikit kebodohan, mereka akan mati tanpa tempat untuk mati. Kamu tidak terpengaruh oleh pesona. Krisan patah terkejut melihat mata Lu Chen masih cerah. Pesonanya begitu kuat bahkan dia memikat Daluo Jinxian yang lebih lemah. Di bawah Daluo Jinxian, tidak ada yang bisa menolak, dan makhluk abadi sejati akan hancur pada tahap awal. Hari ini, ada kecelakaan, Lu Chen tidak dalam pesonanya, dan dia tidak membosankan. Ini adalah orang pertama yang seharusnya ditipu tetapi belum pernah ditipu sejak dia mempraktikkan mantra. Keturunan 9 naga, bagaimana dia bisa terpengaruh oleh teknik rahasia jahatmu? Lu Chen mencibir, mengangkat pisau panjang, dan bersiap untuk memotong krisan. Bukan krisan yang membuatnya berhalusinasi, sehingga bisa mati. Orang yang mempraktikkan seni menggoda pasti memiliki niat jahat, dan akan menjadi bencana jika mereka tetap tinggal. Benar saja, krisan patah adalah puncak keabadian emas nomor 1 di Zuzu, dan dia bereaksi dengan sangat cepat. Sebelum pisau panjang Lu Chen bisa dikorbankan, dia memimpin dalam menyerang dengan pedangnya. Meski pisau panjang Lu Chen sedikit terlambat, ia masih mampu memotong pedang lawan saat ini. Dengan pisau ini, Lu Chen tidak menyimpan kekuatan apapun, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan di tengah-tengah pisaunya, dia hanya bergegas memotong krisan. Ledakan, saat pedang dan Jian Feng berkomunikasi, terjadi ledakan mengejutkan lainnya. Pada saat itu, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, menghancurkan esensi pelindung abadi dari bunga krisan yang patah, dan melukai tangan dari bunga krisan yang patah, sehingga pedang besar dari bunga krisan yang patah tersebut terlempar. Ah! Krisan yang patah itu terluka dan terluka, menjerit, dan dikirim terbang dengan pisau yang kuat. Lu Chen telah bersiap sejak lama, membuka langkah cahaya kekaisaran, dan sosoknya bersinar, menyusul krisan rusak yang terbang melintasi. Meskipun bila ke-47 dari pembunuh abadi sangat kuat, krisan patah adalah puncak abadi emas yang sangat kuat. Satu bilah tidak dapat membunuh Anda harus membuat bilahnya. Mati, wajah Lu Chen dingin, dia mengangkat pisau panjangnya, bilahnya dingin, dan dia menebasnya. Kekuatan pisaunya begitu kuat sehingga dapat menghancurkan tekanan abadi, dan itu menjangkarkan krisan patah yang terluka parah. Krisan yang patah masih terbang secara horizontal, tidak hanya tidak menghentikan penerbangan, tetapi sudah terlambat untuk mengambil senjata cadangan untuk melawan, dan tidak dapat menahan pisau kuat Lu Chen yang biasa sama sekali. Pada saat itu, krisan patah tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia tidak bisa menahan untuk membuka matanya lebar-lebar, menunggu dewa kematian datang. Mati, tiba-tiba, sebelum pedangnya jatuh, sebuah suara terdengar dari kejauhan, sedingin es. Kekuatan menakutkan muncul, melonjak seperti kilat, dan mengunci tangan Lu Chen. Pada saat itu, tangan Lu Chen dipenjara, dan bilahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah krisan yang patah, dan jika dia tidak bisa memotongnya, dia tidak bisa. Kekuatan Luo Jinxian agung. Lu Chen mengerutkan kening, mungkin menebak siapa yang bergerak, apakah Duan Qingyan atau Duan Yingjun. Ia juga tidak menyangka sama sekali bahwa saat ia bertarung melawan Duan Juhua, ada seseorang yang mengganggu dan menyelamatkan Duan Juhua di saat kritis, yang sungguh menyebalkan.
Pertarungan yang menentukan antara keabadian sejati dan keabadian emas pada awalnya adalah pertarungan yang lemah versus kuat, sangat asimetris. Nima, di depan umum, Daluo Jinxian masih ingin bergerak, dan orang-orang dari Sekte Abadi Naga Patah bahkan tidak menginginkan wajah. Selain itu, Luo Jinxian besar yang menembak sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Lu Chen saat ini. Jika tidak terlalu jauh dan kekuatan Daluo Jinxian melemah, maka itu tidak akan mengunci tangan Lu Chen, tetapi seluruh tubuh Lu Chen. Itu juga karena Lu Chen tidak putus asa, dan masih ada sedikit peluang untuk melarikan diri. Tidak masalah jika Anda tidak bisa menggerakkan tangan, selama Anda bisa menggerakkan kaki, Anda membutuhkan kaki untuk lepas dari bumi. Di antara petir dan batu api, serangkaian rantai rune bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi membentuk dan memberkati Lu Chen. Saat berikutnya, Lu Chen hendak mengambil langkah, melangkah ke tanah negeri peri, siap untuk melarikan diri untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan bahwa kekuatan mengerikan itu menghilang, dan kunci tangannya juga menghilang. Ledakan, kuncinya telah dilepaskan, tetapi kekuatan bilahnya masih ada, dan bilahnya menebas secara inersia, tetapi bilahnya dipotong hingga kosong, dan sebuah lubang besar yang dalam terpotong di negeri peri. Tidak mungkin, saat dia di penjara, bilahnya tidak dapat menebasnya, tetapi krisan yang patah mengulur sedikit waktu dan melarikan diri dari gerbang neraka dengan lancar. Lu Chen mengabaikan bunga krisan patah yang telah melarikan diri, tetapi berbalik untuk melihat ke belakang, siapa yang menyelamatkannya. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi ketika Anda melihatnya, Anda terkejut, bahkan mata Anda terbuka lebar, dan Anda tidak dapat mempercayainya. Tidak jauh darinya, berdiri dua sosok, dua Daluo Jinxian yang kuat. Keduanya, tidak, itu satu orang, satu hantu. Salah satunya adalah penguasa kota Zuzu, dan yang lainnya adalah Mingxian yang lebih tua. Tidak perlu menebak, orang inilah yang mengambil kekuatan menakutkan dan membuka kunci Lu Chen. Terima kasih, Tuan Kota. Lu Chen tidak mengerti mengapa mereka berdua saling membantu, tapi dia masih mengangguk kepada penguasa kota Zuzu sebagai penghormatan untuk berterima kasih padanya. Meskipun Lu Chen punya cara untuk melarikan diri, tidak ada yang akan menyelamatkannya, jadi tidak apa-apa. Tapi dia tetap bergerak. Nikmat ini bukan lagi soal diterima atau tidak, melainkan sudah dipaksakan dan diterima. Jadi harus sopan mengucapkan terima kasih. Penguasa kota Zuzu melirik Lu Chen, tetapi tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Di sisi lain, Tetua Agung Mingzu menatap Lu Chen, dengan senyuman kuat di wajahnya, dan berkata dengan bercanda, saya juga mengambil tindakan. Mengapa Anda hanya berterima kasih kepada penguasa kota dan bukan saya? Tembak kamu. Lu Chen membuka mulutnya dan mengucapkan terima kasih banyak, yang membuat penguasa kota Zuzu tertawa terbahak-bahak, dan juga membuat sesepuh Mingxian tersenyum canggung. Nima, dia memiliki keluhan yang mendalam dengan Mingzu, Penatua Agung Mingxian pasti tahu tentang dia, bagaimana dia bisa berbaik hati membantu. Pasti ada trik dalam pengambilan gambar ini, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Bagaimanapun, Lu Chen tidak menyukai Mingxian, dan dia tidak mempercayai Mingxian manapun, termasuk Mingxian yang lebih tua ini. Pada saat ini, suara dingin datang, yang setara dengan memperlancar keadaan bagi Penatua Agung Mingxian. Lu Chen membunuh muridku Duan Longxianmen, dan dia adalah musuhku Duan Longxianmen. Mengapa penguasa kota menyelamatkannya? Itu adalah suara seorang wanita, sangat magnetis, memperlihatkan pesona feminin yang samar. Dia adalah keturunan 9 naga, dan dia juga anggota ras manusia kita. Dia juga berkontribusi lebih banyak pada umat manusia. Dia bertarung melawan puncak Nixue dan mengalahkan pasukan monster dari makhluk abadi sejati dalam satu gerakan, membuat kontribusi besar bagi umat manusia. Pergilah, dan berkata lagi, meskipun keturunan Kowloon di masa lalu tidak baik, namun keturunan Kowloon ini tidak merepotkan seperti Zuzu, tetapi juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan ras monster. Dia adalah salah satu tulang punggung saya ras manusia. Pemilik kota ini menghargai bakat seperti kehidupan, tidak ingin melihat mayatnya di bawah kota, tapi berharap Duan Longxianmen akan memaafkanku. 9 naga adalah takdir, dan orang yang mendobrak gerbang abadi naga bukanlah takdir. Suara wanita magnetis itu terdengar dengan nada marah. Suara itu jatuh, dan dua sosok tiba-tiba muncul di hadapannya, berjalan menuju sisi ini. Itu adalah pria dan wanita, mengenakan jubah naga rusak, dengan aura yang menakutkan.
Laki-laki terlihat seperti remaja, dan dia terlihat tampan, tetapi ada permusuhan di antara alisnya, dan dia terlihat seperti orang yang kejam dan kejam. Wanita itu muda dan cantik, meski wajahnya dingin, namun matanya tetap penuh pesona, seolah ingin merayu seluruh pria di dunia. Itu adalah dua orang kuat dari Duan Long Xianmen, dan juga dua kekuatan terkuat di Zuzu, Duan Qingyan dan Duan Yingjun. Penguasa kota telah mengawasi dan mengetahui mengapa keturunan 9 naga ingin membunuh orang itu, jadi. Penguasa kota Zuzu tertawa, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menendang Duan Qingyan. Duan Long Xianmen adalah kekuatan utama melawan klan iblis, dia tidak ingin menyinggung Duan Long Xianmen, terutama Duan Xingyan. Tapi dia tidak ingin Duan Qingyan membunuh Lu Chen, setidaknya dia tidak bisa melakukannya secara langsung, kalau tidak dia akan dengan mudah disalahkan. Karena, dia tahu bahwa domain abadi bukan hanya Lu Chen, keturunan Kowloon, tetapi juga yang bersembunyi di Jalan Tongtian. Dan keturunan 9 naga itu adalah eksistensi yang luar biasa. Orang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia mengetahuinya, dan dia juga tahu bahwa dia tidak mampu memprovokasi dia. Beberapa tahun yang lalu, kuil Yaoxian dihancurkan oleh seseorang, itu adalah mahakarya keturunan Kowloon di Jalan Tongtian. Jika Lu Chen mati di sini, setelah keturunan 9 naga tertarik untuk membalas dendam, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Sebagai penguasa kota Zuzu, dia duduk dan menyaksikan Lu Chen dibunuh. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati? Baginya, Lu Chen seperti kentang panas, dia tidak bisa menyentuhnya, dia tidak bisa menyentuhnya, dia harus menendangnya. Adapun cara menendang, dia sudah punya ide bagus, tapi dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari gerbang abadi naga rusak mengacaukannya. Saya tidak peduli apa alasannya, jika Lu Chen membunuh orang-orang dari sekte abadi saya, dia akan membayar dengan nyawanya. Duan Qingyan tahu apa yang ingin dikatakan penguasa kota Zuzu, tapi tetap menanggapinya dengan tegas. Penguasa kota Zuzu telah melihat dengan jelas bahwa Duan Zongting akan merugikan Lu Chen, jadi Lu Chen membunuh orang dengan backhand-nya. Namun, Duan Zongting diperintahkan oleh Duan Qingyan untuk menyerang Lu Chen. Bagaimana Duan Qingyan bisa menamparkan lidahnya dan melepaskan Lu Chen? Dihadapkan pada kesombongan Duan Qingyan, penguasa kota Zuzu tidak keberatan, bagaimanapun, hal itu diharapkan terjadi, jadi dia berkata, Duan Long Xianmen adalah salah satu kekuatan utama yang melawan klan iblis, dan kehilangan murid Duan Long adalah sebuah kerugian besar bagi umat manusia, kota Zuzu akan memberikan kompensasi yang besar kepada Duan Long Xianmen. Petik 2. Sekte perisaya tidak menginginkan kompensasi, hanya keadilan. Duan Qingyan melirik ke arah Lu Chen, dan berkata dengan datar, siapapun yang membunuh murid Duan Long saya, tidak peduli siapa itu, harus membayar dengan nyawanya. Lu Chen juga mengambil melihat ke arah Duan Qingyan, dan ingin mengatakan sesuatu kembali, tetapi melihat penguasa kota Zuzu hendak membelanya, dia hanya diam dan menonton pertunjukan dan makan melon. Sial, kenapa kamu berhenti merokok sepagi ini? Tanda tanya, Duan Zongting meninggal, saya tidak melihat Anda keluar untuk membalas dendam, jadi Anda terus bertaruh pada Duan Juhua. Sudah terlambat ketika Krisan Yang rusak mati sebelum muncul, Zuzu melindunginya, bahkan jika airnya berhenti, itu tidak berarti apa-apa baginya. Tuan, kota ini bersedia memberikan 10 pil binatang abadi tingkat 8 untuk mengkompensasi hilangnya Duan Long Xianmen. Tidak terlalu peduli, dia hanya meminta harga untuk melindungi Lu Chen dari kematian di sini. Memang benar Duan Long Xianmen tidak mudah untuk disinggung, tapi bagaimana keturunan 9 naga bisa tersinggung? Jika Anda ingin menyelesaikan masalah pelik di depan Anda hanya bisa membayar harganya. Binatang peri tingkat 8, yang kekuatan tempurnya setara dengan Daluo Jinxian, sangat sulit untuk diburu dan mendapatkan pil. Pil binatang abadi peringkat 8 adalah bahan alkimia yang digunakan untuk menyempurnakan pil Daluo Jinxian. Itu dimonopoli oleh pil sek, dan hampir tidak dijual di luar. Sangat sulit untuk mendapatkannya, dan penguasa kota Zuzu akan menjual 10 koin, yang tentu saja merupakan harga yang mahal, tetapi daya tariknya juga sangat besar. Sebab, Duan Long Xianmen membesarkan alkimia tingkat tinggi, memiliki akademi alkimia sendiri, dan bahkan dapat menyempurnakan ramuan Daluo Jin berkualitas tinggi. Tapi pil sek tidak akan mendukung ramuan pemurnian diri sekte abadi manapun. Tidak peduli seberapa kuat sekte abadi Duan Long, mungkin tidak banyak pil binatang abadi tingkat 8. Oleh karena itu, pada saat penguasa kota Zuzu menanyakan harganya,
Duan Qingyan hanya bisa mengerutkan kening, dan bahkan matanya berbinar sejenak. Sekte Abadi Naga Rusak sangat kekurangan pil binatang abadi tingkat 8, dan sekarang bahkan tidak ada satu pun stoknya. Tidak peduli seberapa kuat pil abadi di Akademi Alkimia, mereka tidak dapat menyempurnakan ramuan Daluojin berkualitas tinggi. Penguasa kota Zuzu bahkan menawarkan 10 pil binatang abadi tingkat 8, daya tariknya terlalu besar. Dengan 10 pil binatang abadi peringkat 8 ini, Institut Alkimia dapat menyempurnakan ramuan Daluojin berbunga 5, yang dapat diambil oleh Duan Qingyan dan murid elit lainnya. Wuxuan Daluo Golden Elixir sudah menjadi ramuan berkualitas tinggi, jauh lebih baik daripada yang dijual oleh Danzong. Danzong memonopoli ramuan Daluojin berkualitas tinggi, biasanya hanya dijual dengan pola pil, jarang dengan pola warna-warni. Kalaupun ada, itu hanyalah ramuan emas, setinggi apapun, ia akan hilang. Jika ada pil Daluojin Xian dengan pola yang lebih tinggi, Duan Suiliu akan memasuki jajaran keabadian tingkat tinggi lebih awal, dan bahkan Duan Qingyan tidak harus terjebak di puncak Daluojin Xian selama bertahun-tahun, atau dia sudah menerobos. Hanya saja 10 pil binatang abadi peringkat 8. Ini tidak diambil secara cuma-cuma, mereka digunakan untuk menukar nyawa Lu Chen, jadi Duan Qingyan harus ragu. 10 pil binatang abadi tingkat 8, Duan Qingyan menginginkannya. Duan Qingyan juga menginginkan nyawa Lu Chen. Sulit untuk memilih. Tuan, mengapa Anda masih ragu-ragu? Anda dan saya membutuhkan ramuan Daluojin yang berkualitas lebih tinggi. Ini bukan lagi masalah 1 atau 2 hari. Tuan kota memotong daging dan darahnya. Jika kita tidak menginginkannya, apakah kita layak mendapatkan surga? Pil binatang peri tingkat 8, sebanyak 10 buah, diserahkan ke Akademi Alkimia. Setidaknya 5 Daluojin Xian cantik dapat disempurnakan. Kita tidak boleh melewatkannya. Berapa nilai hidup sederhana Lu Chen? Ini jelas tidak sebanding dengan pil binatang peri tingkat 8. Duan Yingjun tidak tahan lagi, dan langsung mengirimkan transmisi suara ke Duan Qingyan, mengungkapkan pendiriannya yang tegas. Penampilan Lu Chen melebihi ekspektasi kami. Kekuatan tempurnya terlalu kuat. Jika kita tidak membunuhnya lebih awal, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Asap pecah bergema. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak lebih dari sekedar makhluk abadi sejati. Dia masih pada tahap kultivasi terendah. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa mengalahkan Bibi Krisan. Tapi di depan Daluojin Xian, terutama di depan kita, kekuatan tempurnya tidak lebih dari sampah, dia tidak berbeda dengan semut, dan dia bisa dihancurkan sampai mati. Jika dia ingin melawan kita, dia setidaknya harus memasuki tahap keabadian emas, setidaknya dia harus berada di tahap akhir keabadian emas. Dia harus berlatih setidaknya dalam waktu yang lama sebelum dia bisa mengolah tubuh peri emas. Kamu masih punya banyak waktu untuk membunuhnya, jadi kenapa terburu-buru? Bagaimanapun, keturunan 9 naga benar-benar tak terkalahkan di level yang sama, jadi kami tidak memberinya kesempatan untuk menerobos Daluojin Xian. Potong saluran transmisi suara yang bagus. Jika saya melepaskannya hari ini, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada rekan-rekan lainnya? Duan Qingyan masih belum bisa mengambil keputusan, jadi dia mengirimkan transmisi suara seperti ini. Duan Zongting tewas dalam pertempuran, Bibi Zhuo dikalahkan dalam pertempuran, semua murid lainnya melihatnya. Tetapi anggota lain dari sekte yang sama juga akan melihat bahwa 10 pil binatang abadi peringkat 8 jatuh ke tangan sekte abadi saya, dan mereka akan membantu sekte abadi saya untuk membantu sekte abadi saya dengan Daluojin Xian yang lebih kuat. Duan Yingjun berkata lagi melalui transmisi suara, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan murid lainnya pada waktu itu, jika kamu tidak membunuh Lu Chen hari ini, sama saja jika kamu membunuhnya besok, dan kita akan membicarakan tentang manfaat ketika kita mendapat manfaatnya. Kamu selalu tidak ingin membunuh Lu Chen. Berhati-hatilah karena dia adalah keturunan 9 naga. Kamu memelihara seekor harimau. Duan Qingyan menggema dengan tidak senang. Saya punya ukuran sendiri. Saya hanya akan mengubahnya menjadi kucing, dan tidak pernah mengubahnya menjadi harimau. Duan Ying sangat percaya diri, dan berkata demikian, sebenarnya, penguasa kota sendiri yang keluar, dan sulit bagi kami untuk membunuh Lu Chen, kecuali jika Anda ingin memisahkan diri dengan penguasa kota, dan Anda tidak akan melakukannya, memberikan wajah apapun. Sekte Abadi Naga Patah kita adalah kekuatan utama untuk bertahan melawan klan monster. Jika kita tidak memberikan muka kepada penguasa kota tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Duan Qingyan berpikir sejenak,
dan kemudian mengirimkan suara seperti ini, saya harus meminum pil binatang abadi peringkat 10-8. Lu Chen dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi dia harus menghapuskan kultivasinya. Orang yang tidak berguna dapat membuat saya merasa di kemudahan. Terserah kamu. Duan Yingjun mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak senang. Bagaimanapun, Duan Qingyan masih belum memberinya kesempatan untuk membuat namanya terkenal. Setelah keturunan 9 naga menjadi orang yang tidak berguna, apakah masih ada gunanya menggunakan wall? Nona Qingyan, pil binatang abadi peringkat 10-8 milik penguasa kota, bukankah itu cukup? Melihat Duan Qingyan tidak berbicara untuk beberapa saat, guru kota Zuzu berpikir bahwa Duan Qingyan tidak akan menerimanya, jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya. Cukup, aku bisa menukar nyawa Lu Chen. Duan Qingyan akhirnya mengangguk, dan berkata, tetapi hukuman mati tidak bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Saya akan menghapuskan budidayanya. Kalau begitu, sebaiknya kamu bunuh saja aku. Mendengar ini, Lu Chen tidak tahan lagi, dan hanya berbicara. Aku pikir juga begitu. Duan Qingyan mengalihkan pandangannya dan mendarat pada Lu Chen, tatapan menawan di matanya membawa sinar niat membunuh. Tapi hidupmu telah aku tukarkan dengan pil binatang abadi, jadi kamu akan sangat beruntung jika kamu selamat. Akan ada satu keturunan Kowloon yang berkurang di dunia, dan satu lagi sampah Kowloon. Kamu terlalu banyak berpikir. Lu Chen menatap Duan Qingyan dengan dingin, dan kemudian berkata, tidak ada 9 naga yang sia-sia di dunia, hanya keturunan 9 naga, dan keturunan 9 naga ditakdirkan untuk menjadi mimpi buruk sekte peri tertentu. Ketika dia mengatakan ini, Lu Chen telah membuat semua persiapan dan tidak akan pernah bunuh diri. Selama Duan Qingyan melakukan gerakan sekecil apapun, dia akan segera melarikan diri ke tanah, dan Daluo Jinxian tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu, penguasa kota Zuzu melindunginya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jadi dia pasti akan menghentikan tindakan Duan Qingyan, yang seperti memberinya waktu. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Duan Qingyan berkata dengan ringan. Oke, kalian berdua berhenti berdebat, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Penguasa kota Zuzu menjadi tidak sabar, dan berkata kepada Duan Qingyan seperti ini, umat manusia memiliki tugas penting yang harus dilakukan Lu Chen, dia tidak bisa mati, dan dia tidak bisa dihapuskan. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Lu Chen, dia hanya tahu bahwa Lu Chen tidak bisa mati di sini, dan dia tidak bisa ditinggalkan. Selama Lu Chen meninggalkan kota Zuzu dan negeri ajaib Penglai, hidup dan mati Lu Chen bukanlah urusannya. Oleh karena itu, jika dia ingin mengusir Lu Chen, dia tidak dapat diganggu oleh Duan Qingyan. Beri aku misi, dia yang memberi tugas. Mendengar ini, Lu Chen dan Duan Qingyan tercengang. Negeri ajaib gunung dan laut, suku Sura berwajah putih yang jahat itu gelisah, dan sering melancarkan serangan akhir-akhir ini. Beberapa ras netral di sana sedikit berbahaya. Khusus di Gunung Mingku, serangan klan Sura lebih kuat, klan Ming sedang terburu-buru. Setelah Gunung Mingku runtuh, klan Sura berwajah putih akan memasuki hutan Chaotian, dan kemudian menembus lembah darah, dan seluruh negeri dongeng gunung dan laut akan sulit dipertahankan. Penguasa kota Zuzu berkata demikian. Negeri ajaib gunung dan laut dijaga bersama oleh 4 ras besar. Tidak peduli seberapa kuat klan Sura berwajah putih, mustahil untuk menghancurkan negeri ajaib gunung dan laut. Duan Yanyan membalas, kali ini bukan serangan klan Sura berwajah putih. Klan Shuro berwajah putih juga membawa kekuatan yang kuat dari negeri dongeng binatang aneh, dan mereka bertarung bersama. 4 ras utama, di negeri ajaib gunung dan laut mampu menjaga klan Shuro berwajah putih, tapi mereka tidak mampu menghadapi kekuatan negeri ajaib binatang aneh pada saat yang sama. Kata penguasa kota Zuzu, negeri ajaib binatang yang menakjubkan. Makhluk peri itu begitu gelisah dalam evolusinya, mereka bahkan menyusup ke negeri ajaib gunung dan laut. Apa yang sedang terjadi? Duan Qingyan bertanya, mengapa makhluk peri itu datang ke sini, dan suku Sura berwajah putih apa yang biasa merampok mereka, saya tidak tahu. Penguasa kota Zuzu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak boleh ada kerugian di negeri dongeng pegunungan dan laut, jika tidak, suku Shuro berwajah putih akan datang dan menyerang mereka. Ayolah Penglai Wonderland akan diserang dari kedua sisi, yang akan sangat merugikan umat manusia. Oleh karena itu, penguasa kota memutuskan untuk mengirim tim. Kirim pasukan ke Gunung Mingku untuk mendukung Mingsu. Petik 2. Negeri ajaib laut gunung berbahaya. Bala bantuan akan dikirim,
tetapi tidak sekarang. Petik 2. Duan Qingyan mengerutkan kening, dan berkata, puncak Nixue benar-benar hilang, dan monster akan datang ke kota Zuzu kapan saja. Kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, jadi bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk mendukung Gunung Minggu? Sudah, penguasa kota Zuzu memandang Lu Chen, dan kemudian memasukkan tema, pewaris 9 naga, bisa melakukan itu. Dia, mendengar ini, Lu Chen terkejut, Duan Qingyan tercengang, dan bahkan mata Duan Yingjun membelalak karena terkejut. Yah, aku baru berada di tahap awal keabadian sejati, dan secara teori aku bukan tandingan Daluo Jinxian. Bagaimana saya bisa menjadi kompeten? Lu Chen Shen menghela nafas dengan marah, dan kemudian bertanya kembali, jika Gunung Minggu adalah pertempuran yang menentukan ras, pasti ada medan perang Daluo Jinxian, dan saya bahkan tidak dapat membantu dengan Wall. Kamu bisa yakinlah dalam hal ini, kamu tidak perlu pergi ke medan perang Daluo Jinxian, ini harus dilawan oleh 4 ras utama kita terlebih dahulu. Pada saat ini, Penatua Agung Nether Immortal berkata, klan Sura berwajah putih memiliki pasukan besar yang abadi, dan dengan bantuan binatang abadi itu, mereka dapat menembus kemana-mana dan tidak mungkin untuk dilawan. Ini adalah hal yang paling menyusahkan bagi kami. Kamu ingin aku mengalahkan pasukan abadi sejati dari klan Asura berwajah putih? Lu Chen bertanya. Ya, sebelum Mingxian yang lebih tua dapat berbicara, penguasa kota Zuzu berbicara lebih dulu, kamu bertarung di puncak Nixue, 1 orang dan 1 pedang, dan mengalahkan pasukan monster yang terdiri dari jutaan makhluk abadi. Keterampilan membunuh kelompokmu terlalu kuat. Luar biasa. Jadi, kali ini yang mendukung Mingkusan tidak lain adalah Anda. Tugas penting ini hanya bisa dipercayakan kepada Anda, tidak ada orang lain yang bisa. Petik 2. Kamu ingin aku pergi ke Gunung Minggu? Lu Chen sedikit mengernyit, dan akhirnya mengerti mengapa penguasa kota Zuzu ingin melindunginya. Ternyata orang ini dan Tetua Agung Mingxian menggali lubang yang dalam bersama-sama, dan merencanakan untuk mengirimnya ke wilayah Mingxian, yang setara dengan mengirimnya mati. Belum lagi betapa kuatnya klan Shuro berwajah putih dan binatang peri itu. Hanya karena keluhannya terhadap Mingxian, Peritua Mingnan tidak akan melepaskannya, dan pasti akan menikamnya dari belakang. Baginya, Gunung Minggu kini menjadi gunung pedang dan lautan api, dan air di dalamnya sangat dalam. Ya, ini adalah tugas besar yang dipercayakan kepadamu oleh umat manusia. Sebagai anggota umat manusia, kamu harus pergi. Tuan Kota Zuzu berkata dengan serius. Tuan Kota, Duan Qingyan kesal, tetapi dia disela oleh penguasa kota Zuzu sebelum dia selesai berbicara. Ini adalah keputusan. Kota Zuzu, penguasa kota ini juga akan melapor ke Jalan Tongtian. Lu Chen harus pergi dan keluhan serta keluhan antara Anda Duan Longxianmen dan Lu Chen di masa depan. Selain itu, fokuslah pada situasi keseluruhan sekarang. Petik 2. Penguasa kota Zuzu membangun Jalan Tongtian. Hubungan di sini rumit, dan mungkin melibatkan leluhur Duan Long, jadi Duan Qingyan mau tidak mau berpikir 2 kali. Klan Sura berwajah putih bersatu dengan binatang abadi, dan kekuatannya sangat kuat, dan Lu Chen tidak terlalu kuat. Bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Duan Qingyan mengeluarkan suara dingin, berniat mengujinya. Merupakan suatu kehormatan untuk mati demi umat manusia, kata penguasa kota Zuzu. Kalau begitu aku baik-baik saja, biarkan Tuan Kota yang mengaturnya. Duan Qingyan mendapat tanggapan dan merasa lega. Kata-kata penguasa kota Zuzu dengan jelas menyiratkan bahwa Lu Chen meninggal di Gunung Minggu dan tidak ada hubungannya dengan dia, atau dia bisa mati saja di sini. Dengan kata lain, selama Lu Chen meninggalkan Zuzu dan Penglai Wonderland, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Lu Chen. Itu sebabnya dia setuju untuk tidak meninggalkan Lu Chen untuk saat ini, dan ketika Lu Chen meninggalkan negeri ajaib Penglai, dia akan melakukannya lagi. Jadi, kapan aku harus berangkat ke Gunung Minggu? Saat itulah Lu Chen bertanya. Bagaimanapun, jika orang-orang dari Sekte Abadi Naga Patah ingin membunuhnya, dia juga akan pergi. Ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini dan berjalan secara adil dan terbuka, namun ia tidak serta-merta harus pergi ke Gunung Minggu. Berangkat hari ini, kamu kembali dan bersiap. Penguasa kota Zuzu menunjuk ke arah Tetua Agung Mingxian lagi, dan berkata kepada Lu Chen, dia adalah Tetua Agung Mingxian, dan dia akan mengirimmu ke Gunung Minggu bersama-sama. Kamu hanya perlu mengikuti pengaturannya. Penatua Mingxian yang agung. Mendengar ini, Lu Chen melirik ke arah Penatua Mingxian dengan senyuman di permukaannya,
dan menyapa penguasa kota Zuzu 10.000 kali di dalam hatinya. Apakah ini mengirimnya ke Gunung Ningku? Ini adalah ritme untuk mengirimnya ke jalan. Penguasa kota Zuzu menggali lubang yang bagus, memaksanya untuk melompat ke dalam lubang, bakat yang luar biasa. Tapi orang ini lupa satu hal, dia Lu Chen bukanlah orang biasa, melainkan keturunan Kowloon. Di masa depan, saat dia berbalik untuk menghadapi musuhnya, orang ini pasti tidak akan bisa melarikan diri.